Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Malang mencatat ada sebanyak 4.404 rumah di wilayah Kabupaten Malang mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 skala Richter. Dari total tersebut sebanyak 1.925 unit rumah mengalami rusak ringan, 1.319 rumah rusak sedang, dan 1.160 mengalami rusak berat. Gubernur Jawa Timur bersama Kapolda dan Pangdam 5 Brawijaya meninjau korban gempa bumi di Kabupaten Malang. Dalam kunjungannya, selain melihat kondisi rumah maupun korban jiwa pasca diguncang gempa bumi, juga untuk memastikan rencana pemberian bantuan korban gempa. Sementara penanganan korban gempa bumi, Forkopimda Jawa Timur menyerahkan sejumlah bingkisan berupa buku serta uang tunai bagi korban gempa bumi di Kabupaten Malang. Selain bingkisan dan sejumlah logistik bantuan terhadap korban gempa bumi, uang tunai juga akan diberikan kepada masing-masing kepala keluarga korban gempa bumi Rp500.000 per bulannya. Tidak hanya itu, bahkan BNPB juga akan memberikan tempat hunian sementara bagi korban gempa bumi. Gubernur Jawa Timur menjelaskan korban gempa bumi nantinya juga akan diberikan bantuan untuk perbaikan rumah rusak berat sebesar 50 juta, untuk kategori rusak sedang sebesar 24 juta, dan 10 juta untuk kategori rusak ringan. Data BNPB menyebutkan sebanyak 4.404 unit rumah rusak akibat gempa bermagnitudo 6,7 skala Richter tersebut. Jumlah itu tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Malang. Selain ribuan rumah warga yang mengalami kerusakan, BPBD Kabupaten Malang juga mencatat ada kerusakan pada 170 unit sekolah, 45 unit tempat ibadah, 12 unit fasilitas kesehatan, dan 15 bangunan fasilitas umum rusak. Sementara korban jiwa akibat gempa bumi Malang hingga saat ini tercatat 4 orang meninggal dunia, 104 orang mengalami luka-luka. Saya sendiri sempat meninjau di Turen, kemudian di Dampit, dan terakhir di Ampel Gading, Pak Pangdam, Pak Kapolda, juga Kepala BNPB. Ada yang kami ingin sampaikan kepada Pak Bupati dan terutama warga yang terdampak di Kabupaten Lumajang, bahwa ada bantuan dari BNPB yang rumahnya rusak berat, bantuannya 50 juta, rusak sedang 24 juta, rusak ringan 10 juta. Ini menunggu percepatan verifikasi data dari masing-masing daerah. Berikutnya, sambil menunggu rumah itu selesai dibangun, maka ada bantuan tunggu hunian. Bantuan tunggu hunian tiap bulan 500.000 untuk rumah tangga yang digunakan untuk menyewa rumah karena rumahnya rusak berat atau rusak sedang ke arah berat. Yanto Yancung melaporkan. Pasca bencana yang mengguncang Kabupaten Malang, sejumlah masyarakat yang mulai menjadi korban gempa mulai mengalami gangguan kesehatan. Rata-rata para korban mengalami gangguan kesehatan seperti pusing, batuk pilek, hingga warga yang gemetar karena syok dengan peristiwa gempa. Sejumlah masyarakat terlihat mendatangi posko kesehatan yang berada di Dusun Majang Tengah, Desa Kerajaan, Kabupaten Malang, untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Sebagian besar masyarakat korban bencana alam mengalami gangguan kesehatan. Hingga hari ketiga pasca gempa, lebih dari 100 pasien memeriksakan diri di posko kesehatan. Sebagian besar korban gempa yang memeriksakan kesehatan dengan keluhan pusing, batuk pilek, dan luka-luka akibat tertimpa material. Selain itu, ada sebagian warga yang merasa gemetar dan takut karena masih syok dengan peristiwa gempa yang mengguncang daerah mereka. Sementara untuk melayani masyarakat korban bencana alam, posko kesehatan disiagakan 24 jam. Untuk persediaan obat di posko kesehatan dinilai masih cukup, dan jika terjadi kekurangan akan segera mendatangkan dari puskesmas terdekat. Tenaga kesehatan Irma Yunaning Tias menjelaskan, hari pertama dan kedua pasca bencana setiap hari lebih dari 50 orang yang datang ke posko kesehatan. Irma menambahkan, untuk masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan bisa datang ke posko guna memeriksakan kesehatannya. Selama tanggap darurat pasca gempa, diharapkan masyarakat korban gempa bisa selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 karena pandemi di Indonesia belum berakhir. Rata-rata pasien yang datang ke sini itu karena kaget, ya, karena kaget dengan adanya gempa ini. Mereka keluhannya pusing,
terus gemetar, ada sih batuk pilek sedikit dan luka-luka sedikit. Luka-luka ringan aja, enggak ada yang berat, ada juga yang sedang, satu gitu. Untuk yang periksa ke sini hari Minggu ada sebanyak 53 orang. Terus hari Senin juga ada 53. Untuk hari ini baru 7 orang pagi ini. Kalau untuk yang lainnya ada yang ke puskesmas juga. Soalnya karena ini juga bencana, kita tidak ada yang tahu ya. Untuk bersabar, jangan panik. Insya Allah tidak ada apa-apa lagi. Kemudian jangan dibuat stres. Ya memang ya nggak mungkin nggak stres, tapi jangan berlebihan agar kita juga bisa kembali bangkit. Simon Alfredo melaporkan. Meski masih di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kota Malang mengizinkan adanya pasar takjil pada Ramadan tahun ini. Pemerintah Kota Malang memberikan izin adanya pasar takjil, namun dengan syarat tidak boleh berjualan di badan jalan. Pemerintah Kota Malang pada Ramadan tahun ini memberikan izin kepada masyarakat untuk menggelar pasar takjil. Adanya izin tersebut langsung disambut oleh masyarakat dengan menggelar pasar takjil di hari pertama bulan Ramadan. Sejumlah lokasi di Kota Malang menggelar pasar takjil, salah satunya di Jalan Sulfat, Kota Malang. Di pasar takjil ini masyarakat memadati pasar tersebut untuk sekedar membeli menu berbuka puasa. Meskipun masih di tengah pandemi COVID-19, namun sebagian warga tetap berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker. Pria di Kasatpol PP Kota Malang mengatakan bahwa sesuai surat edaran, Pemkot Malang memberikan izin digelarnya pasar takjil. Namun ada syarat yang harus ditaati, yakni tidak menggelar di badan jalan. Kasatpol PP juga menambahkan, apabila ada yang melanggar dan menggelar pasar takjil di badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas, akan ditertibkan petugas Satpol PP. Sementara apabila pasar takjil masyarakat masih berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan, petugas akan melakukan himbauan. Apabila tetap membandel, akan dibubarkan. Asalkan jangan sampai memakan bau jalan. Itu loh Mas ya. Misalkan Pak, nanti ketahuan gimana Pak? Ya ketua kita sanksi. Seperti apa itu Pak? Ya bentuk sanksinya ya nanti kita anukan sesuai dengan aturan. Pak, Ya. untuk memperketat aturan apakah nantinya Satpol PP akan patroli atau? Saya jelas seperti itu. Di samping di sana pengawasan itu langsung Pak Lurah, Pak RT, Pak RW itu membantu melaksanakan itu pasar takjil itu tadi ya. Jadi intinya pemerintah ini masih bisa memberikan kelonggaran untuk istilahnya berjualan pasar takjil tadi. Tapi yang jelas ojo diembong gitu loh, maksudnya gitu aja ya. Jadi boleh di trotoarnya Pak ya? Ya saya nggak bilang boleh, tapi itu kan sudah diserahkan dari Pak Lurah itu kalau misalnya itu jalannya wong, kalau misalnya dibuat gitu ya nanti kan Pak Lurah, Pak Camat itu kan juga ikut membantu lah. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu melakukan rapat koordinasi evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro tahap 5 bersama Pemprov Jatim dan juga daerah lainnya di Jawa Timur. Wali Kota Batu Dewanti Rupoko menegaskan tidak ada larangan kegiatan peribadatan selama Ramadan. Hanya saja wajib menerapkan protokol kesehatan. Terkait larangan mudik, Wali Kota Batu meminta warga mematuhi peraturan pemerintah pusat. Rapat evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dilakukan secara virtual di Rupatama Balai Kota Among Tani. Selain Kota Batu, ada sejumlah kabupaten dan kota yang turut mengikuti rakor evaluasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Kodam 5 Brawijaya. Wali Kota Batu Dewanti Rupoko dalam paparannya mengatakan jika dibandingkan PPKM Mikro tahap 1, 2, 3 hingga 4, PPKM Mikro tahap kelima menunjukkan penurunan tren pasien terkonfirmasi positif. Kesembuhan rata-rata 2 orang per hari dengan presentase 90%. Adanya angka kematian 2 kasus yang terkonfirmasi positif dalam beberapa hari terakhir di Desa Sumber Brantas, menyebabkan zona kuning di Kota Batu mengalami penambahan.
Mengantisipasi penambahan kasus di bulan suci Ramadan, Pemkot Batu tidak melarang kegiatan peribadatan seperti salat tarawih dan tadarus. Hanya saja pihak Pemkot menghimbau kepada seluruh desa kelurahan untuk memperketat dan memantau pemberlakuan protokol kesehatan di masjid dan musola. Untuk persiapan Lebaran, mudik, dan libur panjang, sebagai kota wisata, Pemkot Batu telah memprogramkan vaksinasi bagi pelaku usaha di Kota Batu. Sedangkan untuk pendatang ke Kota Batu dihimbau untuk menunjukkan hasil vaksinasi dan rapid test antigen. Asop Skodam 5 Brawijaya Kolonel Infantri Handoko Prasetyo memberikan apresiasi atas antisipasi yang dilakukan Pemkot Batu untuk menekan penambahan kasus. Asop Skodam 5 Brawijaya juga menghimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama Ramadan, mengintensifkan pembersihan masjid dan musola, menggunakan sajadah masing-masing saat tarawih dan tidak melaksanakan sahur on the road. Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Timur Heru Cahyono mengapresiasi langkah Pemkot Batu terkait penerapan protokol kesehatan selama Ramadan dan juga mengantisipasi libur dan mudik Lebaran, di mana Kota Batu pasti akan sangat ramai karena merupakan kota wisata. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko sendiri selama Ramadan tidak melarang kegiatan peribadatan seperti tahun lalu karena pertumbuhan dan penyebaran COVID-19 relatif sudah bisa dikendalikan. Hanya saja Dewanti meminta seluruh tempat ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan. Dewanti menghimbau masyarakat terutama takmir masjid mentaati aturan ini agar tidak ada pelarangan kegiatan selama Ramadan. Dewanti juga meminta agar masyarakat yang tidak enak badan dan lansia untuk tidak melakukan ibadah berjamaah ke masjid. Terkait larangan mudik, Dewanti meminta masyarakat mematuhi peraturan pemerintah pusat. Tadi itu adalah evaluasi Monef seluruh Jatim di kota-kota yang memang punya kekhususan, termasuk di Batu ini khusus karena kota ini adalah kota jujukan untuk wisatawan. Jadi diminta kami untuk mempersiapkan itu segala sesuatunya, bukan hanya tentang protokol kesehatan, tetapi juga kalau bisa sudah membuat orang-orang yang berkegiatan di pariwisata ini divaksin supaya terlindungi. Nah, itu akan kami koordinasikan ke Dinas Kesehatan untuk bisa memfasilitasi itu. Soal protokol kesehatan, soal ketentuan yang lain itu wajib hukumnya. Yang jelas kita semua berbenah untuk bisa menyambut liburan ini biar supaya tidak terjadi ledakan pandemi COVID. Sesuai dengan prokes bahwa di masjid itu 50% harus dan kemudian memakai alat sholat sendiri, karpet tidak boleh, kalau bisa berwudu pun sudah dari rumah, dan saya menghimbau supaya orang-orang yang sepuh-sepuh lebih baik sholat di rumah saja. Orang-orang yang juga merasa badannya tidak sehat lebih baik ibadah di rumah saja. Himbauan pemerintah untuk tidak mudik. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batu supaya mentaati peraturan itu. Mari kita lebih mementingkan keselamatan daripada melakukan hal-hal yang kemudian bisa menjadikan masalah. Ya. Yanto Yancung melaporkan. Sepinya pembeli pada minggu pertama puasa berdampak pada turunnya omset pedagang lebih dari 40%. Diperkirakan memasuki minggu kedua puasa, aktivitas pasar kembali normal dan kenaikan pembeli signifikan akan terjadi menjelang Idul Fitri. Memasuki minggu pertama puasa, tepatnya hari kedua, aktivitas pasar Karangploso masih belum ada perubahan yang berarti, khususnya peningkatan jumlah pembeli dan pasar cenderung masih ramai seperti hari biasa. Kondisi ini berdampak pada turunnya omset atau pendapatan para pedagang pasar. Turunnya pendapatan dirasakan sejak hari pertama puasa dan biasanya berlangsung 1 minggu puasa dan pada minggu kedua, pasar akan kembali ramai. Sementara untuk harga bahan pokok masih relatif stabil, ada kenaikan dan tidak signifikan, seperti telur yang naik dari Rp22.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Begitupun dengan minyak goreng juga ada kenaikan sejak sebelum puasa. Turunnya pembeli ini bisa dimaklumi karena biasanya pada bulan puasa, kebutuhan mengkonsumsi makanan untuk sebagian besar masyarakat semakin berkurang, termasuk para pedagang makanan dan kuliner lainnya yang mengurangi stok pembelian bahan kebutuhan ke pasar. Menurut salah seorang pedagang pasar menjelaskan turunnya omset tidak hanya karena berkurangnya jumlah pembeli, tetapi berkurangnya volume barang yang dibeli.
Di lokasi terlihat salah seorang penjual kuliner nasi goreng dan lalapan tetap berbelanja setiap hari, hanya volumenya yang berkurang. Biasanya setiap pagi membeli beras 5 kg, kini berkurang menjadi 1,5 kg. Diperkirakan pembeli akan meningkat signifikan pada 1 minggu menjelang Lebaran, karena kebutuhan meningkat tidak hanya bahan pokok, tetapi juga untuk kue dan jajanan lainnya. Pembeli ya berkurang, Iya. pembelinya berkurang. Iya. Ya. Anu Bu ya, berarti memang awal puasa seperti ini Bu ya? Puasa atau jadinya orang-orang kan banyak masak itu kan tidak begitu gitu ya. Bukan penjual-jual nasi goreng, penjual kuliner gitu. Ya itu banyak yang berai Masih libur Bu ya. Ibu biasanya kalau kira-kira agak peningkatan lagi kapan ini Bu? Ya Seminggu? kemungkinan seminggu lagi ada peningkatan. Ada peningkatan. Ya, ya. Minyak goreng Naik berapa ribu? 2.000. Terus telur ada? Telur naik 2.000. Naik. Bila telur itu naik turun gitu. Turun naik Bu ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Diduga akibat kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dan kondisi jembatan penyeberangan yang kurang ramah untuk para lansia, warga menyeberang di Badan Jalan Raya Singosari dan belum memanfaatkan sepenuhnya keberadaan jembatan penyeberangan. Warga diimbau untuk lebih berhati-hati ketika menyeberang sekalipun sudah ada sukarelawan yang membantu menyeberangkan. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Singosari, tepatnya di kawasan depan pasar. Meningkatnya aktivitas warga yang akan berbelanja ke pasar berdampak pada semakin banyaknya warga yang menyeberang jalan, baik yang memanfaatkan jembatan penyeberangan maupun yang menyeberang di badan jalan. Cukup banyaknya penyeberang jalan ini terlihat pada pagi hari mulai pukul 7 sampai 9 pagi, di mana aktivitas pasar sedang ramai-ramainya. Keberadaan jembatan penyeberangan yang sejatinya diperuntukkan untuk pengguna yang akan menyeberang jalan agar aman dan tidak mengganggu aktivitas kendaraan yang melintas. Namun sayang di sepanjang jalan raya depan pasar Singosari ini masih ada warga yang menyeberang di badan jalan dan masih belum menggunakan jembatan penyeberangan. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama dan menjadi kewaspadaan para penyeberang jalan dan juga pengendara yang melintas, agar lebih berhati-hati ketika melintas di kawasan padat aktivitas. Menurut salah seorang warga mengungkapkan masih adanya warga yang menyeberang di badan jalan, salah satunya karena jembatan penyeberangan yang kurang ramah untuk para lansia, karena terlalu menanjak, selain faktor kurangnya kesadaran. Di lokasi terlihat masih cukup banyak warga yang menyeberang di badan jalan. Warga tetap dihimbau untuk memanfaatkan jembatan penyeberangan ketika menyeberang, agar lebih aman dan tidak membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan pada umumnya. Ya sebenarnya juga kasihan juga, Ya. cuma kan penyeberangannya kalau orang yang sudah usia Sepuh ya? 50 ke atas kan kasihan. Ya mencari jalan pintas nyebrang di. Tapi kan yang menyeberangkan nggak setiap waktu ada kan Pak yang penyeberangan itu? Sekarang setiap hari ada. Setiap hari ada Cuma Pak? kalau sore nggak ada, cuma sampai jam 12. Ketika aktivitas padat Pak ya? Ya. Tapi masih banyak juga ya Pak kelihatannya? Ya. Jadi kalau harus padat kan biasanya harusnya berhenti dulu Pak. Ya. Itu kan juga agak ganggu juga harus Pak ya? Iya, betul juga. Iwan Hikmawan melaporkan.